Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam sesi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan diskusi seputar Revenue Cycle Business Activity atau siklus pendapatan. Pada pengaplikasian sistem informasi akuntansi ini dibagi menjadi 5 siklus utama ya. Yang pertama ya siklus pendapatan, kemudian siklus pengeluaran, selanjutnya adalah siklus produksi, siklus penggajian, dan sistem pelaporan. Nah, pada hari ini, pada materi kali ini, kita akan mencoba mendiskusikan atau membahas seputar sistem siklus pendapatan gitu ya. Pada aktivitas bisnis yang biasanya dilakukan oleh organisasi ini terdapat pemisahan fungsi gitu ya biasanya ya. Jadi dari 5 subsistem yang tadi saya sudah sebutkan kita bisa melihat perbedaannya dari pemisahan fungsi aktivitas bisnis yang dijalankan ya. Seperti siklus pendapatan ini, bagaimana aktivitas bisnisnya? Oke, kita akan lanjut. Nah, ini adalah beberapa siklus bagian atau subsistem dari siklus informasi akuntansi yang tadi saya sampaikan. Ada pendapatan, kemudian pengeluaran, produksi, penggajian, dan sistem laporan. Apa saja? Kita mulai dari pendapatan. Pada siklus pendapatan terdiri dari beberapa aktivitas bisnis gitu ya, yang bisa kita bagi menjadi beberapa fungsi. Nah, di antaranya adalah entry pesanan penjualan. Yang pertama, adanya aktivitas bisnis pendapatan dimulai dari adanya sales order atau diterimanya pesanan penjualan dari konsumen. Setelah kita ada konsumen yang memesan, gitu ya, kita melayaninya selanjutnya atau aktivitas berikutnya yang bisa kita bagi sesuai dengan fungsi-fungsinya. Kalau pesanan penjualan berarti fungsi apa yang dijalankan? Oke, nanti kita bahas setelah ini. Jadi pesanan penjualan, kemudian dilanjutkan kalau sudah ada yang pesan, kemudian kita kemas, kita packing, kemudian kita kirimkan. Setelah kegiatan atau aktivitas bisnis yang kedua, pengiriman, yaitu setelah barang kita kirim kepada konsumen, maka langkah selanjutnya adalah penerimaan pembayaran. Sebelum ada penerimaan pembayaran, biasanya dimulai dengan kita menagih gitu ya, karena bisa jadi ini tidak secara langsung dibayarkan gitu ya, bisa jadi ada account receivable gitu ya, ada ada tagihan gitu, tagihan yang diajukan kepada si konsumen yang barangnya sudah kita kirim tadi. Jadi setidaknya ada 3 fungsi atau ada 3 aktivitas bisnis ini dalam siklus pendapatan. Yang pertama adalah sales order, selanjutnya kita kirimkan apa yang mereka pesankan. Setelah barang kita kirimkan, kemudian kita tagih piutangnya. Waktunya membayar gitu ya. Ini adalah gambaran dari siklus pendapatan yang tadi sekilas saya sampaikan bahwa di sini terdapat beberapa aktor. Ada pelanggan, kemudian ada departemen produksi gitu ya. Jadi sebelum produk atau
pesanan tadi itu ya, kita kirim, maka pasti kita akan membutuhkan departemen produksi untuk menghasilkan produk yang kita akan kirim. Selanjutnya ada pengawas gudang, di mana dia salah satu pekerjaannya itu memeriksa ketersediaan barang. Jadi sebelum kita memproduksi, kita pastikan dulu di gudang ready atau tidak ini. Setelah itu, karena tadi setelah kita mengirimkan produk tadi kepada konsumen, kemudian ada penagihan piutang dan sebagainya, maka di sini juga akan melibatkan aktor bank. Dia mengelola rekening data perusahaan. Selanjutnya ada bidang terkomputerisasi, jadi aktornya siapa yang bagian mencatat ya, membuat catatan seputar kredit pelanggan, seputar pembayaran pelanggan dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah departemen penjualan pastinya ya. Karena di sini siklus pendapatan, kita kalau bicara siklus pendapatan dari aktivitas yang sudah dijelaskan, mulai dari adanya penerimaan pesanan, kemudian pengiriman, dan endingnya atau akhirnya itu penagihan piutang atau pembayaran, maka mau nggak mau dari mana pembayarannya, karena berasal dari penjualan produk yang kita kirimkan tadi. Jadi pasti dikaitkan dengan departemen penjualan. Kita bisa melihat alur ya. Jadi di sini sebetulnya ini ada detail dari beberapa aktivitas bisnis dari 3 aktivitas bisnis utama tadi yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan siklus pendapatan. Jadi mulai dari pemesanan barang, adanya istilah tadi order sales ya, pesanan penjualan ya. Ada pemesanan barang, kemudian perlu kita verifikasi pesanan pelanggan tersebut. Nah, verifikasi itu apa? Ya, jadi verifikasi itu kita harus cross check, intinya gitu ya. Kita checklist, kita sesuaikan apakah sudah sesuai nih antara yang dipesan dengan yang kita tangkap gitu ya, kira-kira pelanggan butuh apa gitu ya. Jadi kita pastikan, kita verifikasi bahwa apa yang dibutuhkan atau apa yang dipesan oleh pelanggan tadi ready atau kita bisa memenuhi. Kemudian Anda bisa melihat di situ ada mencetak catatan kredit pelanggan. Karena ini sebuah pemesanan barang, maka gambarannya adalah ini bukan ini produknya tidak harus dia beli sekarang kemudian tersedia langsung gitu, tapi dia harus melewati masa pemesanan dulu, kemudian dibuatkan atau disiapkan, selanjutnya bisa jadi karena di sini proses pembayarannya bisa kredit gitu ya, maka di sini juga harus dibuatkan catatan berkaitan dengan kredit si pelanggan tersebut. Kemudian kita memeriksa catatan kredit pelanggan, bagaimana apakah dia masih kita izinkan atau perusahaan izinkan untuk kembali membeli secara kredit gitu ya. Misal kalau selama ini historisnya dia tuh lebih banyak hutang kemudian membayarnya sulit, maka ini tidak akan diizinkan oleh perusahaan. Gitu. Oke, ini bisa Anda lihat. Nah, ini secara detail apabila terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi
oleh perusahaan, misalkan berkaitan dengan pemesanan si pelanggan tadi. Kemudian, oh iya, kalau memang dia diizinkan untuk kredit misalkan, maka akan kita cek apa saja yang dibeli. Tapi kalau tidak diizinkan dia melakukan kredit atau pembayaran di belakang, maka akan ada perlakuan yang selanjutnya, ya. Nah, kita cek historisnya tadi itu ya, kemudian kita lihat juga kira-kira ini ada masalah atau tidak yang berkaitan dengan biodata dari barang tersebut.